Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Azmi, NIM 859789681. Nah, kali ini saya akan membahas 4 subtopik yang akan kita pelajari dalam inovasi pembelajaran. Yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan automated online proctoring. Yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja. Yang ketiga, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Yang keempat adalah bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswanya. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang automated online proctoring, nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan automated online proctoring? Automated online proctoring ini adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang menggunakan kecerdasan AI untuk memantau peserta selama ujian daring berlangsung. Nah, jika pada ujian tatap muka terdapat pengawas yang mengawasi langsung di dalam ruangan, maka pada ujian daring ini tugas tersebut digantikan oleh sistem otomatis. Nah, sistem otomatis ini membantu mendeteksi aktivitas peserta didik yang berpotensi melanggar aturan ujian. Nah, seperti apa melanggar aturan ujian itu? Yang pertama ialah peserta membuka aplikasi lain saat ujian. Itu merupakan salah satu pelanggaran saat ujian. Yang kedua, melihat ke arah kiri dan kanan secara terus-menerus. Nah, itu biasa kita sebut dengan kegiatan mencontoh temannya. Yang ketiga ialah adanya orang lain di sekitar peserta. Yang keempat, pergantian identitas peserta ujian atau disebut dengan biasanya kita bilang joki. Nah, yang keempat, penggunaan perangkat yang tidak diperbolehkan. Nah, demikian ujian daring ini dapat berlangsung lebih aman, makanya digunakan sistem otomatis tersebut. Yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja? Nah, automated online proctoring itu bekerja melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu verifikasi identitas. Nah, di verifikasi identitas ini, sebelum ujian, kita disuruh melakukan verifikasi identitas seperti mengunggah kartu identitas mahasiswa. Yang kedua, mengambil foto wajah melalui kamera. Yang ketiga, melakukan pencocokan wajah dengan data yang tersimpan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian itu benar mahasiswa yang terdaftar. Nah, yang kedua, pengawasan selama ujian. Saat ujian berlangsung, sistem akan menggunakan yang namanya kamera webcam. Nah, sebelum kita melakukan ujian, peserta akan disuruh untuk mengaktifkan webcam agar pengawas yang berada di tempat bisa mengawasi di sekitar peserta ujian. Nah, yang kedua, melalui mikrofon. Mikrofon akan dihidupkan agar pengawas bisa mendengarkan ada tidak orang yang berada di sekitar peserta. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas layar komputer. Yang keempat, data penggunaan brosur. Nah, sistem AI akan menganalisis pola perilaku peserta secara otomatis. Contohnya, jika wajah tidak terlihat dalam kamera, pengawas bisa melihat peserta tersebut apakah sesuai dengan kriterianya. Yang kedua, sering melihat ke arah tertentu, jadi pengawas bisa menegur peserta tersebut. Nah, yang ketiga, terdengar suara orang lain. Dan yang keempat, adanya perangkat tambahan yang mencurigakan. Nah, yang terakhir ialah analisis dan pemberian tanda serta laporan hasil pengawasan. Nah, di analisis ini, jika sistem menemukan aktivitas yang dianggap tidak biasa, sistem akan memberikan tanda. Setelah dianalisis, maka sistem akan menghasilkan laporan yang berisi rekaman apa ini? Rekaman aktivitas saat ujian. Yang kedua, waktu terjadinya aktivitas tertentu. Dan yang terakhir ialah ringkasan temuan sistem. Laporan ini membantu dosen dan pihak akademik untuk meninjau secara lebih objektif. Nah, manfaatnya apa? Manfaat integritas akademik ini apa? Nah, manfaat integritas akademik berarti menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam proses pembelajaran dan penilaian. Nah, di automated online proctoring ini memberikan beberapa manfaat penting. Yang pertama ialah
menciptakan keadilan. Semua mahasiswi mengikuti ujian dengan aturan yang sama sehingga tidak ada peserta yang memperoleh keuntungan secara tidak sah. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Nilai yang diperoleh lebih mencerminkan kemampuan dan pemahaman peserta yang sebenarnya. Dan yang ketiga ialah mendukung pelaksanaan ujian jarak jauh. Nah, mahasiswa dapat mengikuti ujian dari lokasi yang berbeda tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Nah, yang keempat, meningkatkan efisiensi. Nah, jumlah pengawas manusia yang diperlukan dapat dikurangi karena sebagian proses bisa dialihkan melalui otomatis oleh sistem. Dengan demikian, kualitas, kredibilitas proses evaluasi akademik dapat tetap terjaga meskipun dilaksanakan secara daring. Bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Nah, penggunaan teknologi pengawasan harus selalu diimbangi dengan perlindungan privasi mahasiswa. Universitas umumnya menerapkan beberapa langkah. Di antaranya yang pertama ialah transparansi. Nah, di sini mahasiswa diberi informasi tentang data apa yang dikumpulkan, yang kedua tujuan pengumpulan data tersebut apa, dan yang ketiga lama penyimpanan data serta pihak yang dapat mengakses data tersebut. Nah, yang kedua, keamanan data. Data yang direkam selama ujian disimpan menggunakan sistem keamanan yang dirancang untuk mencegah akses tanpa izin. Nah, di sini ada juga akses terbatas. Nah, adanya akses terbatas ini di mana hanya pihak yang memiliki kewenangan. Keempat ialah penyimpanan sesuai kebutuhan. Data tidak disimpan selamanya. Setelah masa penyimpanan yang ditetapkan berakhir, maka data akan dihapus secara kebijakan universitas dan peraturan yang berlaku. Dan kelima, kepatuhan terhadap regulasi. Nah, universitas wajib mematuhi peraturan perlindungan data dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mahasiswanya. Dengan langkah-langkah tersebut yang saya bilang tadi, penggunaan automated online proctoring dapat tetap menghormati hak privasi mahasiswa sekaligus menjaga kualitas proses akademik. Nah, sebagai kesimpulannya, automated online proctoring adalah teknologi yang membantu mengawasi ujian daring melalui sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan. Nah, teknologi ini bekerja dengan memverifikasi identitas peserta, memantau aktivitas selama ujian, dan menghasilkan laporan untuk membantu menjaga integritas akademik. Di sisi lain, universitas juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi mahasiswa melalui pengelolaan data yang aman, transparan, dan sesuai aturan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang saya dapatkan menambah pemahaman kita tentang pelaksanaan ujian daring yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.